Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil Mukarram, seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian salat zikir wirid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hajat harapan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama telah mengetahui bahwa kita sedang berada di hari terakhir daripada tahun 2023. Saat ini kita berada di akhir daripada tahun 2023. Maka sudah waktu dan saatnya kita belajar menjadi orang-orang yang senantiasa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar menjadi orang-orang yang teguh dalam keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar menjadi orang-orang yang memperbaiki kehidupan dunia kita untuk perjalanan menuju kemuliaan di negeri akhirat. Kita belajar memperbaiki niat hidup kita. Kita belajar memperbaiki zikir kita, kita belajar memperbaiki wirid kita, kita belajar terus dan terus belajar untuk memperbaiki amal-amal kita. Karena dengan terus belajar memperbaiki, insya Allah seluruh amal ibadah kita kelak nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan di penghujung daripada akhir tahun 2023, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka habiskan akhir tahun ini dengan segala keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala amal-amal perbuatan yang mendorong kita pada sebuah kebaikan, yang mendorong kita pada sebuah kemuliaan, bahkan mendorong kita pada sebuah kebaikan yang akan mengantarkan kemuliaan bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita orang Islam justru perbuatan kita tidak mencerminkan kita orang Islam. Jangan sampai kita mengakhiri tahun sebagai orang beriman tapi kelakuan kita, perbuatan kita jauh dari kata keimanan. Jangan sampai kita mengakhiri akhir tahun yang kita anggap diri kita adalah orang yang bertakwa, tapi kita tutup tahun ini dengan segala kebodohan, kedurhakaan, kemaksiatan, angkara murka yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhinal mahbub ad-da'i Allah Al-Habib Munzir menyampaikan kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata Habib Munzir, jika kalian ingin melihat kemaksiatan yang terbesar terjadi setiap tahunnya, jika kita ingin melihat kemaksiatan yang terbesar yang terjadi setiap tahunnya, yaitu setiap malam pergantian tahun di mana orang Islam kelakuannya seperti orang kafir, di mana orang yang beriman kelakuannya seperti orang yang tak memiliki iman, di mana orang yang mengaku bertakwa tapi kelakuannya tidak ada bentuk ketakwaan, di mana orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi justru tidak mencerminkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku orang-orang yang beriman, jangan sampai kita mengikuti kelakuan-kelakuan orang-orang bodoh. Ingatlah bahwa kita ini adalah orang Islam.
Kita ini adalah orang yang beriman. Kita ini adalah orang yang bertakwa, yang dihiasi dengan sebuah ilmu pengetahuan. Maka fakir qabla antazima, berpikirlah dulu sebelum kita berbuat. Berpikirlah dulu sebelum kita bertindak. Berpikirlah dulu sebelum kita melakukannya. Maka momentum akhir tahun ini apa Ustaz yang harus bisa kita lakukan? Maka momentum akhir tahun ini yang harus bisa kita lakukan yang pertama adalah bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tafakur? Melihat dan menyaksikan seluruh kebesaran atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan, melihat kegagahan Allah, menyaksikan, melihat dan memperhatikan kekuasaan kebesaran Allah dari setiap apa yang Allah ciptakan. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya akulah yang menciptakan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan akulah yang mengganti perselisihan pergantian antara malam dan siang. Akulah yang menciptakan langit, akulah yang menciptakan bumi beserta isinya, dan akulah yang mengganti malam dengan siang, siang dengan malam. Siapa yang mampu menyaksikan akan kebesaran penciptaan Allah? Siapa yang mampu melihat akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah atas penciptaan langit dan bumi? Siapa yang mampu merenungi akan pergantian malam, pergantian siang dengan malam, malam dengan siang? La ayatil liulil albab, hanya bagi orang-orang yang berakal. Disinilah Al-Imamul Ghazali mengatakan, tuba liman kana akluhu amiran. Kata Rasulullah, tuba liman kana akluhu amiran wa hawa'u asiran. Kata Rasulullah, beruntung orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin yang mampu menuntun, mengarahkan perjalanan hidupnya dari dunia sampai akhirat, lalu nafsunya dijadikan tawanan. Rugi orang yang hidupnya mengikuti nafsunya. Nafsu dijadikan pimpinan yang menuntun jalan hidupnya menuju negeri akhirat dalam keadaan kesengsaraan, sedangkan akalnya dijadikan tawanan. Maka dari sini Rasulullah SAW juga mengatakan, jaga apa yang ada, jaga kepalamu dan jagalah apa yang ada di dalam kepalamu. Kata Nabi, jaga kepalamu dan jaga apa yang ada di dalam kepala kita. Di dalam kepala manusia itu orang hanya akan berkata di dalam kepala kita ada otak. Kalau cuma otak saja, binatang punya otak. Kalau cuma bicara tentang otak, binatang yang melata di atas dunia semua punya otak, tapi sayang tidak ada akalnya. Kita ini manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia yang lebih baik, manusia yang lebih mulia dalam bentuk penciptaannya, dalam bentuk rupanya. Allah jadikan kesempurnaan pada manusia, selain sempurna dalam wujudnya, Allah tambahkan setelah Allah ciptakan otaknya, Allah tambahkan dengan akalnya, dan Allah tambahkan dengan pikirannya. Maka kita selaku manusia, gunakan otak ini, gunakan akal ini, gunakan pikiran ini. Jangan seperti binatang kelakuan kita. Jangan seperti binatang yang hanya dikasih otak, namun tak kasih pikiran, namun tidak diberikan sebuah akal dan pemikiran. Pantas orang-orang yang hanya
menggunakan otaknya tanpa akal dan pikirannya, tsumma radadnahu asfala safilin, Allah lemparkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan kata Allah, jika ada manusia yang tak mampu menggunakan akal pikirannya, yang tak mampu menggunakan mata dan pandangannya, tidak mampu menggunakan telinga dan pendengarannya, bahkan ia tidak mampu menggunakan hati dan perasaannya, mereka ini lebih keji, mereka ini lebih hina, mereka lebih rendah daripada binatang-binatang ternak. Maka apa yang harus kita lakukan pada malam pergantian tahun? Yaitu bertafakur, melihat kebesaran-kebesaran atas penciptaan Allah, merenung atas apa yang Allah ciptakan, melihat dan menyaksikan dari apa yang Allah ciptakan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan berakal atas pikiran kita. Bagaimana cara mengingat Allah? Alladzina yatadzakkaruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kita diperintahkan selaku orang yang berakal untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah ayuhal ibad, kita disuruh mengingat Allah dalam keadaan berdiri supaya kita tidak lalai. Kita disuruh mengingat Allah dalam keadaan duduk supaya tidak lalai. Kita disuruh mengingat Allah dalam keadaan berbaring supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang berpikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, supaya kita menjadi orang-orang yang berpikir, yang memikirkan tentang kebesaran Allah atas apa yang diciptakan pada buminya, apa yang diciptakan pada langitnya. Ingat, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sungguh yang Allah ciptakan ini, sungguh yang Allah ciptakan itu sedikit pun tidak ada kesia-siaan. Allah ciptakan langit, tidak ada kesia-siaan. Allah ciptakan bumi beserta isinya, tidak ada kesia-siaan. Allah ciptakan lautan, tidak ada kesia-siaan. Yang membuat semuanya itu jadi sia-sia adalah manusia yang tak mau menggunakan akalnya, sehingga kehidupannya hanya membuat kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan yang nampak di muka bumi ini disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan yang bernama manusia. Coba kalau manusia mau berpikir, tidak akan ia berbuat kerusakan. Coba kalau manusia bersyukur, tidak akan berbuat kerusakan. Coba kalau manusia merasa cukup atas apa yang Allah berikan, pasti dia tidak akan berbuat kerusakan. Makanya ayat ini ditutup. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci bagimu ya Allah yang menciptakan semuanya, dan lindungilah kami, lindungilah diri kami, keluarga kami dari siksaan azab api neraka yang amat sedih. Maka orang-orang yang punya akal, jadikan nanti malam tempat di mana kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang kufur, yang mengisi malam pergantian tahun dengan kemaksiatan, kedurhakaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita bertafakur apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, aku dengan berlari. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku, aku akan lebih dekat daripada dirinya. Maka siapa yang jauh dari Allah, maka Allah
pun akan jauh dari diri kita. Kapan Allah dekat hambanya? Kapan Allah kembali kepada hambanya? Kapan Allah mendekati hambanya? Kata ulama dua, saat Allah memberikan mereka ujian dengan segala musibahnya. Yang kedua, dengan segala ujian yang ketika Allah memberikan penyakit baginya. Allah akan kembali pada hambanya tatkala Allah memberikan ujian musibah, baru Allah kembali mendekati hambanya. Kalau ia masih sombong, kalau ia masih takabur, kalau masih ia berbangga diri, maka Allah akan menjauhi dirinya ketika ia menjauhi Allah. Nanti Allah akan mendekatkan dirinya tatkala Allah telah berikan kepadanya ujian berupa musibah. Nanti Allah akan kembali ketika Allah memberikan ujian penyakit baginya. Apa ia mendekatkan diri kepada Allah? Nunggu dikasih musibah dulu, nunggu dikasih penyakit dulu. Astagfirullahaladzim. Mendekatlah kita kepada Allah. Untuk apa setelah kita mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama, tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena ini juga adalah perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kamu kepadaku dalam keadaan bertaubat, mengakui kesalahanmu, menangisi dosamu, mengakui segala kemaksiatan yang telah kita perbuat selama 1 tahun. Maka ini malam menjadi tempat kita untuk bertaubat kepada Allah. Barangkali dalam 1 tahun banyak salah yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Barangkali banyak dosa kita dengan istri kita. Barangkali banyak dosa kita kepada anak-anak kita selaku titipan Allah. Barangkali banyak dosa terhadap tetangga kita. Barangkali kita banyak dosa terhadap mata kita. Barangkali mulut kita, barangkali telinga kita, barangkali pikiran kita, barangkali hati dan perasaan kita, barangkali dengan kemaluan kita, barangkali dengan kaki kita, barangkali dengan harta yang Allah berikan, kita barangkali selalu berbuat dosa dengan semua itu. Jangan bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kembali pada Allah Bapak nanti malam. Nanti malam kita kembali kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bertobat. Tengok diri kita, tengok diri kita. Tengok diri kita. Betapa banyaknya dosa yang kita perbuat dalam 1 tahun. Dosa kepada diri kita sendiri saja begitu banyak. Dosa kepada istri kita, dosa kepada anak-anak kita, dosa kepada tetangga, bahkan kehidupan kita ini mungkin lebih banyak dosanya daripada amal-amal kebaikannya. Maka sudah jadi tempat di mana nanti malam kita bertobat kepada Allah atas segala kemaksiatan, kedurhakaan yang kita kerjakan. Yang kedua, menjadi tempat kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin bertambah usia dunia, semakin dekat dengan hari kiamat. Semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita dengan patok-patok kematian kita. Sungguh tidak ada yang mengetahui di antara kita. Hari ini kita boleh berkata sehat. Hari ini kita boleh berkata masih gagah. Hari ini kita masih berkata masih akan panjang umur saya. Kita tidak tahu kematian sedang mengincar kita. Kita tidak mengetahui hari ini boleh sehat. Siapa tahu nanti sore justru kita mati. Pak, kita ini hidup cuma berdasarkan 3. 1, hidup kita telah dibatasi oleh waktu. Kita hidup tidak lebih dari 24 jam. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan membuang-buang waktu. Kita hidup cuma 24 jam, nggak lama. Yang kedua, kita hidup itu cuma 7 hari. Jangan membuang-buang waktu. Kita ini hidup cuma 30 hari. Jangan membuang-buang waktu. Cuma 24 jam. 7 hari dan bertahannya cuma 12 bulan.
Kalau kita tidak mati jam 1, bisa jadi jam 2, jam 3, dan seterusnya. Kalau kita tidak mati di hari Senin, barangkali di hari Selasa dan hari Rabu. Kalau kita tidak mati di bulan Desember, barangkali Januari, Februari, Maret, April. Jangan bangga bahwa hidup kita berjalan dengan kematian. Makanya Nabi ngingetin pada umatnya. Kata Rasulullah, aksiru dzikra hadzimil ladzati. Wahai umatku, perbanyaklah oleh kalian mengingat akan satu hal yang dapat menghancurkan seluruh kenikmatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dapat menghancurkan kelezatan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Muhammad, wahai sahabatku, yang dapat menghancurkan kelezatan-kelezatan yang diberikan oleh Allah, al-mautul salasah. Kata Nabi, yaitu kematian. Kematian. Sampai Nabi bilang 3 kali, kenikmatan kumpul bersama istri akan hilang setelah datang kematian. Kenikmatan menghabiskan malam pergantian tahun akan selesai ketika datang kematian. Kelezatan isi dunia akan hilang ketika telah datangnya kematian. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat untukmu, wahai umatku. Maka jadikan ini malam tempat kita beristighfar, tempat kita memohon ampun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan beristighfar, dengan bertobat memohon ampun kepada Allah. Rugilah orang yang menjadikan malam pergantian tahun penuh dengan kekejian, penuh dengan kemaksiatan. Rugilah orang yang telah mengotori dirinya dengan segala kemaksiatan-kemaksiatannya. Cegahlah keluarga kita, tegaklah anak-anak kita, bimbing anak-anak kita. Ba'da Isya, kumpulin anak-anak kita, baca Yasin, zikir, tahlil, doa, makan bersama. Istirahat, malamnya jam 2 kita bangun untuk sholat taubat dan beristighfar. Setelah beristighfar apa? Berzikir kepada Allah. Panggil Bapak, panggil Allah. Pak, panggil Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sambil bayangin dosa kita, dosa-dosa kita, panggil lagi Allah, la ilaha illallah. Tekan lagi, lihat lagi dosa kita pada orang tua kita, la ilaha illallah. Bayangin dosa pada diri kita. Betapa banyak kezaliman yang kita lakukan. Panggil la ilaha illallah, la ilaha, sampai dada ini merasakan kenikmatan, sampai mata ini menangis merasakan kenikmatan, sampai diri ini merasakan sebuah kesalahan, kemaksiatan, dosa yang kita perbuat. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang sudah memanggil-manggil nama Allah, tidak pernah menangis, tidak pernah tersentuh hatinya, tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, tidak pernah merasakan kenikmatan berzikir, tidak pernah merasakan kenikmatan berdekatan dengan Allah. Jawabannya kata Nabi ada 2. Ya Ali, man akal haram. Kata Rasulullah, ya Ali, siapa orang yang suka memakan makanan yang haram, mata qalbuhu, maka matilah cahaya pada hatinya. Wa khafa dinuhu, lemahlah di dalam beragamanya. Wa dha'u yaqinuhu, dan lemahlah ia dalam sebuah keyakinan.
Siapa orang yang suka memakan makanan syubhat, kata Nabi Muhammad, maka hidupnya penuh dengan keraguan di dalam beragama. Hidupnya, hatinya penuh keraguan dalam kebaikan. Hidupnya, hatinya, akalnya penuh keraguan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nama saja tidak mampu kita simpan, mungkin karena terlalu banyaknya dosa kita kepada Allah. Satu nama kita panggil tak mampu menyentuh hati dan mata kita, mungkin karena terlalu banyaknya dosa kita kepada Allah. Apa yang menyebabkan manusia jauh dari Allah? Yang pertama kata Imam Ghazali, katsirud dzunub. Karena kebanyakan dosa, semakin banyak dosa makin jauh dia dari Allah. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, panggillah Allah, sebutlah nama Allah dalam zikirmu, pada akalmu, matamu, hatimu, panggil Allah sebanyak-banyaknya. Kapan waktunya? Bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Tidak elok 1 tahun Allah kasih kenikmatan, kita menghabiskannya dengan kemaksiatan. Tidaklah pantas 1 tahun Allah kasih kita kenikmatan, lalu kita habiskan, kita tutup di pengunjung akhirnya dengan segala kedurhakaan. Tidaklah pantas seorang hamba yang telah diberikan ratusan ribuan triliunan nikmat, dalam 1 tahun cuma dia habiskan amal-amal kebaikannya dengan segala kedurhakaan, dosa dan kemaksiatannya. Maka jadikan malam pergantian tahun Bapak tempat di mana kita bertobat, tempat di mana kita mencari rahmat ampunan Allah dengan beristighfar, tempat di mana kita berzikir menyebut-nyebut nama Allah, 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 Allah. Simpan nama Allah dalam pikiran kita, simpan nama Allah pada hati kita. Niscaya semakin mengingat nama Allah, makin mulia hidup kita, makin berkah dan barokah umur kita, dan makin berkah selamat jalan kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, kata ulama, jadikan malam pergantian tahunmu dengan menjadi orang-orang yang bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Menghitung-hitung kembali dalam 1 tahun, apa sih yang sudah saya perbuat dalam 1 tahun, apa sih yang sudah saya lakukan. Coba hitung-hitung kembali. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah umurmu, hisablah pandanganmu, hisablah pikiranmu, hisablah pendengaranmu, hisablah hati dan perasaanmu, hisablah hartamu, hisablah langkah-langkah tiap langkahmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, satu kata Allah, bertakwalah kamu kepadaku. Orang kalau sudah nanam takwa, gak akan ini malam kelakuannya kayak orang-orang kafir. Orang kalau sudah punya sifat takwa tidak akan menghabiskan akhir tahunnya seperti orang-orang bodoh. Karena kul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak pernah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Kita ini orang yang beriman, beragama Islam, berilmu pengetahuan, maka jangan berkelakuan nanti malam seperti orang-orang bodoh. Yang mereka pada nyanyi karaokean, yang mereka pada berbuat kemaksiatan, mereka mengakhiri tahunnya penuh dengan kedurhakaan. Jangan sampai kita seperti binatang dalam bersifat dan berbuat yang tidak ada ajaran syariat agamanya. Maka habiskan malam ini di mana tempat kita untuk bermuhasabah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia sudah perbuat
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal bagi umatnya Nabi Muhammad yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah ketakwaan dirinya di hadapan Allah. Hal yang demikian itu juga hanya bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, hanya bagi orang-orang yang mau berpikir dengan pikirannya, orang-orang yang mau menggunakan apa yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bertafakur, kalau kita mau bertaqarrub, kalau kita mau bermuhasabah, bertaubat, berzikir dan memohon ampun kepada Allah, pasti kelak 2024 Allah tambahkan nikmat-nikmat untuk kita. Tapi kalau kita menutup akhir tahun dengan kekufuran, kedurhakaan, kemaksiatan, keangkaran murka, maka tahun 2024 jangan pernah menyalahkan Allah kalau pada akhirnya Allah hancurkan kita dengan azabnya yang amat sangat pedih. Ada orang yang berkata, dulu mas saya tahun 2023 duitnya lancar. Ngapa 2024 ini saya seret banget? Barangkali kemarin pelit. Barangkali kemarin duitnya dipakai buat beli petasan. Waktu tahun baru habis-habisan. Barangkali kemarin harta bendanya banyak 2023. 2024 makin susut, makin habis. Oh barangkali habis-habisan waktu malam tahun barunya. Oh barangkali 1 tahun kemarin banyak kemaksiatan yang ia perbuat. Jangan salahkan Allah kalau nanti 2024 atas kekufuran diri kita Allah justru memberikan azab pada diri kita, harta benda kita. Maka jadilah orang yang bermuhasabah di penghujung akhir tahun. Coba kita hitung-hitung lagi. Coba kita perhatikan lagi dengan sesama bagaimana amal-amal kita. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat, menyaksikan apa yang telah kita perbuat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Lihat, jangan pernah berpikir Allah tidak melihat, jangan pernah berpikir Allah tak mendengar, jangan pernah berpikir Allah tidak tahu. Allah mengetahuinya semua apa yang kita perbuat. Bahkan dalam ayat ini Allah katakan, aku perintahkan seluruh malaikat pencatat, catat itu bekas-bekas yang ditinggalkan. Dalam ayat ini Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat amal-amal manusia sampai dia mati, bahkan sampai bekas-bekas yang nanti ditinggalkan catat. Kalau tahun baru yang kita tinggal bekas kemaksiatan kita, bekas kedurhakaan kita, bekas kita berpoya-poya semalam, itu semua bekas yang kita tinggalkan dicatat, dan kelak nanti kita akan menerima balasan dari Allah atas kemaksiatan di malam pergantian tahun yang kita perbuat. Terus bagaimana Ustaz? Saya udah beli ayam, saya udah beli ikan, nanti malam mau bakar-bakar Ustaz, bagaimana ini? Maka jawabannya cuma 3 Bapak. 1, habis maghrib gelarin karpet, tikar, ajak anak sholat isya berjamaah, pimpin yasin, dikir, tahlil, tasbih, istighfar, doa. Habis doa salam-salaman, saling memaafkan. Barangkali dalam 1 tahun ada dosa kita pada anak kita, pada istri kita. Barangkali dalam 1 tahun kita banyak kurang bertanggung jawabnya. Barangkali dalam 1 tahun kita banyak memberikan kekecewaan pada istri dan anak-anak kita. Tengok dosa kita, jangan tengok dosa orang lain.
Tengok kesalahan kita, jangan tengok kesalahan orang lain. Tengok aib kita, jangan pandai menengok aib orang lain. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan kau habiskan waktumu, umurmu cuma hanya untuk melihat kesalahan orang, dosa orang, aib orang. Ingatlah bahwa nanti pada hari kiamat, bahwa nanti pada yaumul hisab, bukan amal orang yang akan ditanya, bukan dosa orang yang akan ditanya, bukan tentang aib orang yang akan ditanya. Justru yang kau pertanggungjawabkan adalah tentang dosamu, aibmu, dan kesalahanmu sendiri. Maka jangan capek-capek ngurusin dosa orang, aib orang, kesalahan orang. Mari kita tengok diri kita. Jadikan malam ini tempat kita untuk bermuhasabah. Saya tutup yang terakhir apa? Ketika kita telah memasuki tahun 2024, bagaimana hidup kita lebih baik? Bagaimana hidup kita supaya lebih mulia, lebih berkah dan barokah, baik umur kita, harta kita, keluarga kita, kehidupan kita, bagaimana? Maka di tahun 2024 saya pesan, tanamkan sifat muraqabah, merasa diri selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengen maksiat, ada Allah. Ketika kita pengen mencuri yang bukan hak kita, ada Allah. Ketika kita mau melanggar perintahnya, Allah memperhatikan kita. Siapa orang yang berjalan di tahun 2024 penuh dengan kehati-hatian karena merasa diri diawasi Allah, yakin orang itu akan sukses dan bahagia dunia dan akhiratnya. Ketika seseorang pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hiduplah dengan kehidupan yang husnul khatimah. Siapa orang yang pengen matinya su'ul khatimah, hiduplah kamu dengan amal-amal yang su'ul khatimah. Siapa yang hidupnya dengan amal su'ul khatimah, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Jawabannya kata ulama, orang yang matinya su'ul khatimah dialah orang-orang yang tarkus sholat, suka, senang, bahagia ninggalin sholat. Siapa yang suka ninggalin sholat, maka kelak nanti dia matinya su'ul khatimah. Siapa yang muhafazatus sholat, siapa yang senang cinta menjaga sholatnya, pasti dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita pengen mati husnul khatimah, maka berbuatlah dengan segala kebaikan-kebaikan amal yang husnul khatimah. Kita pengen mati dalam keadaan su'ul khatimah, berbuatlah dengan amal-amal yang su'ul khatimah. Pasti kelak pilihan kematian baik buruknya ada pada hidup dan jalan kita. Maka bagaimana supaya jalan kita baik? Belajar menanamkan diri muraqabah. Ulama membagi dua. Muraqabah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, muraqabah dalam sebuah kejujuran. Kalau orang hidupnya jujur karena merasa dirinya diawasi Allah, pasti 1 tahun dia berjalan penuh dengan berkah, penuh dengan keberkahan dan kebarokahan. Yang kedua, berjalanlah di akhir tahun dengan merasa muraqabah atas kebenaran. Siapa yang jalannya benar, hidupnya benar, makannya benar, minumnya benar, rizkinya benar, tanggung jawabnya benar, pasti ini orang yang jujur. Siapa yang jujur dalam hidupnya, pasti dia orang yang benar. Siapa yang jujur dan berlaku benar, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya tutup dengan sebuah ungkapan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang sudah mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah. Siapa yang tahu dirinya lemah, lalu dia mengenal Allah yang tidak pernah lemah. Siapa yang melihat dirinya bakal hancur, lalu dia sudah mengenal Allah yang tidak akan pernah hancur. Siapa yang melihat dirinya ini miskin, dia hanya melihat kekayaan Allah. Siapa yang sudah mampu mengenali dirinya adalah makhluk yang tak mampu dengan segala upaya dan dayanya,
lalu dia melihat wujud Allah dengan segala kegagahan dan keperkasaannya, maka secara hakikat wal ma'rifat orang ini telah benar-benar mengenali wujud Allah Subhanahu wa taala. Kenali diri kita yang maha lemah, kenali diri kita yang maha miskin, kenali diri kita yang maha tiada upaya dan daya kecuali Allah maha kaya, gagah dan perkasa. Mudah-mudahan dengan mengenali diri kita, kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, mudah-mudahan hidup kita jadi mulia. Dengan mengenali Allah, hidup kita bahagia. Dengan mengenali Allah, hidup kita akan bertambah berkah dan barakah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. La hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu rabbil alamin an syaitan wa عنا ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد، اللهم بشفاعة أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد واغفر من الخير كل مبلغ، اللهم صل على سيدنا محمد واغفر من الخير كل مبلغ، اللهم صل على سيدنا محمد واغفر من الخير كل مبلغ. يا الله يا ربي افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب الخير واجعل الجنة من أهل الخير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا يا الله اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا من امرنا رشدا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا
alihi wasallam. Bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khataaya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.